Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, teman-teman. Semangat sehat. Kalau saya nggak salah teman-teman ya, Coach Adam ini pengusaha tour and travel, IO, ya kan? Sebelum pandemi ini. Terus satu lagi apa ya? Event organizer ya. Ya, Bukan event organizer. organizer. Terus apa lagi? Sekarang properti kita lagi running. Kaitannya dengan judul kita nih, Mas Adam. Ya, Cuan tanpa modal. Apakah memang awalnya juga menggeluti usaha baru ini juga Mas Adam tanpa modal? Menemukan bisnis ternyata bisnis retail ya kalau nggak salah sekarang ya apa sih bisnis ya apa bisnis sekarang retail. retail ya. Bisnis retailnya itu bisnis herbal skincare kan Anda? Oh, herbal Eh, skincare. iya, itu setelah saya amati di periode Oktober sampai bulan ini ya. eh Sedikit ya, saya bisa bilang lah, mungkin 7 dari 10 orang tuh gagal bagi orang-orang yang memang punya kapasiti besar di segi modal ya. Ternyata di luaran sana banyak juga orang fokusnya pada modal materi. Padahal modal yang paling kita nggak punya adalah, yang jarang orang punya adalah saya bisa kenal sama Coach Nanda, saya bisa kenal dengan guru saya Pak Agung Solihin, saya bisa kenal dengan guru saya Pak Tubagus Wahyudi. Itu modal yang mahal justru. Nah, modal itu tidak orientasinya dengan rupiah. Nah, korelasi dengan judul yang kita buat malam ini, ternyata banyak bisnis-bisnis yang bisa dilakukan tanpa menggunakan modal, mendatangkan cuan, bahkan, kan Anda, cuannya itu unpredictable. Bisa puluhan, bisa hingga ratusan juta. Nah, kami menuju ke 3 digit pertama. Tempo 9 bulan dengan modal yang relatif ringan, tetapi pas saya selidiki, ternyata banyak kan Anda. Zaman sekarang bisnis tanpa modal menghasilkan cuan. Karena orang yang punya modal aja nggak bisa datangin cuan ternyata. Itu bisnis herbal skincare. Iya, herbal skincare saya. Emang nggak malu laki-laki bisnis herbal skincare? Kan biasanya kadang laki-laki suka bisnis kecantikan oh enggak bisnis kesehatan gitu. Justru orang terdekat saya, laki-laki RI satunya saya, bapak saya tuh kaget. Beliau bilang, datang ke garasi saya terus bilang gini kan Anda, perusahaan kamu bangkrut. Kok kamu jadi tukang obat? Pas hasilnya ada, dia kaget loh. Kok bisa? Hasilnya gede ya memang. Ya justru kalau saya bilang 13 tahun lalu saya berkarir, berwira swasta di IO dan travel, hasilnya justru lebih besar ini, Pak. Saya bilang gitu kan, ke orang tua saya. Sebenarnya ini antara judul sama pengalaman pribadi ada korelasinya ya. Ya sangat kan Anda, karena 13 tahun lalu saya memulai usaha tour and travel tuh nggak pakai modal juga. Modalnya pertemanan atau modalnya nama baik bisa dipercaya orang. Itu kan ada salah satunya. Kita berbuat baik sekarang, kita nggak akan tahu dibalasnya kapan. Kenapa laki-laki jualan herbal skincare? Kalau saya mah pede banget karena saya bukan lihat herbal skincare-nya kan Anda. Saya lihatnya ya come on, kita harus hidup kan. Ada orang tua, ya mindset kita tanam itu cuman alat herbal skincare itu kan. Yang namanya tadinya pengusaha kan, uang masuknya tuh di rekening mungkin jutaan, jutaan, jutaan gitu. Terus sekarang di rekening puluhan ribu, puluhan ribu, puluhan ribu gitu. Tapi banyak gitu. Nanti gimana tuh? Biasa ketemu orang berdasi, aduh, sekarang malah ketemu emak-emak berdaster kan? Saya bertahap. Saya bertahap banget. Bertahap banget maksudnya ada rasa yang berbeda kan Anda pada saat alhamdulillah pembelajaran saya, guru-guru saya yang hebat memberikan saya amanah untuk membimbing banyak orang, bukan pada saat mereka mampu, tapi pada saat mereka punya keterbatasan luas. Nah, salah satu belenggunya yang saya alami adalah gengsi. Tapi teman-teman di luaran, belenggunya apa? Modal. Bayangin di kacamata mereka, modal itu adalah uang. Padahal modal itu bisa dibilang bukan hanya uang. Sehat itu modal. Integritas nama baik kita, amanah, jujur, tanggung jawab, itu juga modal. Saya kenal Coach Nanda, saya kenal para guru, para mentor, itu juga modal. Karena someday, somehow kita akan memerlukan minimal masukan mereka seperti apa untuk kita bertindakan. Nah, di luar sana pada saat diajak bisnis, Mas nggak punya modal, udah nggak punya modal, terus dia nggak mau jalan. Padahal kita bilang, ini nggak bisa kok tanpa modal, nggak mau jalan juga. Jadi banyak mencari solusi yang shortcut kan Anda.
udah susah, kesusahan, shortcutnya apa? Ada bapak gua, tenang aja, gue tinggal minta. Masa sih anaknya kelaparan nggak dikasih? Nah, nyatanya, the power of kepepet itu adalah jawaban terbaik yang seperti Kananda bilang dulu kan. Setuju, setuju. Nggak punya alternatif, mau nggak mau survive jadinya. Ya, betul, 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 betul. Tapi kalau dari sisi Mas Adam, ada nggak sih sahabat-sahabat Mas Adam yang tadinya ada apa mengikuti bisnis ini dari nothing jadi something, dari yang tadinya paling tidak mungkin untuk daily aja susah, sekarang malah Mm-mm. jauh-jauh lebih baik gitu loh usahanya dan ya, mungkin juga tanpa modal gitu. Alhamdulillah ada banyak. Saya lagi mentoring juga ada satu orang yang sahabat lama. Beliau kehilangan harapan. Laki-laki. Saya gali dulu alasannya, saya gali dulu tujuannya. Ternyata memang yang menguatkan seseorang tuh karena dia punya alasan dan tujuan. Alasannya jelas, tujuannya kita perjelas lagi mau arahnya kemana, sehingga caranya nanti tiba-tiba ada aja, kan ada aja. Singkat cerita, dia jualan di depan saya, cuma modal handphone. Oke, handphone ada WhatsApp, oke sini. Saya punya template, saya punya begini, kita belajar, kita mapping, market seperti ini, produk seperti ini, dan sebagainya. Alhamdulillah, 4 jam closing di atas 2 juta, kan Anda. Dan 2 juta itu dia dapat 20% 400.000. Itu wajahnya berubah. Ada Dan yang semangat bikin baru. ada semangat baru. Dan yang saya kaget tau gak? Beliau bilang gini, bro, lu mau tahu nggak bro? Gua nih udah lama nggak pegang duit. Bini gue udah marah-marah. Bini gue udah mesem aja. Karena bininya yang bekerja kan. Dia usahanya juga pilot. Dia pilot total sehingga dia depresi stres. Nah, uang 400.000 yang dia dapat, Allah Pada hari itu, mudahkan ketika pada hari itu kan Anda. Itu matanya tuh seperti apa ya? Seperti mata-mata orang pertama kali jatuh cinta, ada nggak sih? Yang berlinang, cuy ini beneran nih 400.000 buat gua. Ya itu hakmu, kan udah aku bilang. Akadnya, di saat omset mencapai 1 juta 20% buatmu. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan. banyak ini ya, apa nilai-nilai yang sesungguhnya itu membahagiakan dan kita nggak sadar ya. Sepakat kan Anda? Sepakat, sepakat banget. Minimal kita punya niat buat manfaat, maslahat. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih ya, usaha tanpa modal itu ada. Tapi kadang Ya, yang nggak ada itu adalah orang-orang yang ingin hasil akhirnya bagus, tapi dia nggak mau gerak badannya. Dia nggak mau ya. gerak pikirannya. Dia hanya nonton orang aja, tiba-tiba yang dia tonton berhasil, dia juga heran gitu loh. Padahal, andai kata dia sama-sama mulai dari awal, mungkin dia akan menikmati hasil yang sama di akhirnya gitu. Saya cerita sahabat saya di Siapa Makassar. siapa sahabatnya siapa? Siapa tahu follow ada di sini. Mungkin bisa kita Tuhan, ajak sharing-sharing. sahabat saya di Makassar, Muhammad Anis, Muhammad itu suaminya nih. Ini nih yang protes Oh, mulu nih. hai, Nih, apa Assalamualaikum. kabar? Aku manggilnya Ma- Bang Anis, apa Kak Anis nih? Kak Anis backgroundnya apa? Pengusaha kah? Karyawan kah? Ya coach, saya karyawan di salah satu perusahaan hotel coach. Oh, Di perhotelan. hotel, Oke. Dan ya masih 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 bekerja di ma- perhotelan juga sampai hari ini? masih coach. Sampai dan Oh, hari ini dan hari ini baru pulang coach. Dulu memang waktu di bulan Oktober tahun lalu sempat saya tengok-tengok lihat-lihat status beliau kan. Beliau sering update-update tentang skincare dan waktu itu sempat beliau bukan menawarkan ya. Waktu itu sempat menyampaikan bahwa ada produk bulus lah. Waktu itu belanja 500 diskon sekian. Coba saya pikir wah apa ini kan. Saya belum terlalu apa ya terlewatkan lah coach begitu. Akhirnya Oktober, November, Desember berjalan sampai tahun kemudian. Nah di Januari saya baru mulai tengok-tengok lagi nih beliau. Oh, saya mikir oh kok semakin banyak beliau. Orderannya semakin lancar. Status-statusnya juga sangat kelihatannya menjanjikan lah begitu coach. setelah menggeluti bisnis jaringan ini, terlampaui nggak gajinya di hotel? ayo terus terang Anda. Uh, Waduh, Dan jadi kalau malu nih. terlampaui itu Siap. setelah berusaha berapa lama? Setelah kerja keras berapa lama? Terlampaui itu pendapatannya melampaui gaji bulanannya. Jadi memang
di apa namanya pertama kali akad itu di subagen coach. Waktu pertama kali subagen itu saya 1-2 minggu pertama ini saya keteteran jumlah barang coach. Saya bilang wah kayaknya nih kalaupun masih subagen dengan jumlah permintaan yang cukup drastis, saya bilang kayaknya kita perlu naikkan satu tingkat karena memang pemasukan penjualan ini kita nggak pakai dulu coach, kita simpan. Oh, berarti dompetnya barang terpisah ya, Bang Anis ya. Bang Anis dompet gaji sama dompet usaha nggak digabung, dipisah. iya coach. Wah, udah mantep nih. Sebagai Iya, perencana keuangan udah mantep tuh. salah satu teori dan praktek yang bisa kita lakukan begitu. Akhirnya saya discuss sama istri, alhamdulillah juga gaji masih, walaupun pandemi coach, alhamdulillah masih cukup lah begitu. Hanya kita nggak ganggu sama sekali dari penjualan. Kita putar terus di barang, akhirnya naik jadi agen. Nah, disitulah mulai ini coach. Di 2 bulan pertama itu memang hanya jualan langsung coach. Hanya jualan langsung. Seiring berjalan waktu dan mentoring dari Coach Adam, akhirnya bangkit lagi lah semangat. Alhamdulillah. Tapi di Makassar ada juga nggak orang yang mencoba bisnis ini tanpa modal? Ada, teman-teman saya, ada beberapa. Dia sistem PO. Kalau cuma memang harus punya, istilahnya harus dia sudah punya customer atau klien yang memang dia dipercaya sama klien itu. Kalau bisa dibilang pendapatannya sudah melampaui gajinya gitu kali ya, karena kan udah dari subagen ke agen gitu kan. Ini bisnis ini dilakukan berdua ya Bang Anis ya, maksudnya juga rembukan sama istri, kerja sama istri ya, untuk mendapatkan hasil maksimal ya, maksudnya nggak dikerjain sendiri kan, ngelibatkan istri kan. Iya betul coach. Memang awalnya saya memang untuk istri sebenarnya coach, untuk istri awalnya. Istrinya bekerja atau ibu rumah tangga? Istri di rumah coach. 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Saya bilang awalnya memang dia mau kerja coach, cuma saya bilang ya udah sebentar di rumah dulu, siapa tahu nanti ada anak-anak udah besar, saya bisa carikan pekerjaan yang lain. Tapi ternyata alhamdulillah kita tunggu-tunggu, cuma kita belum tahu apa bisnis itu, tapi Tuhan memberikan jawaban di Februari pertengahan itu coach. Saya ambil kesimpulan tentang ilustrasi sahabat saya, Bang Anis, dan juga istri. Jadi ada beberapa orang tuh yang nggak menganggap bahwa dirinya tuh bisa lebih maksimal melakukan sesuatu hal. Karena apa? Karena tidak adanya circle yang positif di lingkungan kita. Nah, banyak bisnis di luaran sana, mau modal sekalipun, mau berduit sekalipun, tapi tidak ada namanya proses support, proses bimbingan, mentoring, arahan. Ya, yang kita kenal kan di luar sana franchising. Ya kan? Dia menjual franchising yang sudah memang seperti robot. Tetapi kelemahan dari franchising adalah Anda nggak akan lebih besar dari pemilik franchising. Itu problemnya. Karena apa? Hanya menjadi cabang, dan cabang. Tetapi di kami bagaimana caranya memaksimalkan potensi dengan suatu sistem, suatu metode, suatu pendampingan yang kita dapatkan melalui praktek. Berbeda dengan support system yang ada di luaran sana. Teruji, yes teruji, tapi dalam hal apa dulu? Karena untuk di kewirausahaan mereka bukan hanya butuh sistem support, yang mereka butuh adalah mentality. Sebenarnya pendampingan ini bisa juga untuk mahasiswa, fresh graduate, emak-emak berdaster, pensiunan. Ya betul ya? Yes, benar sekali kan Anda. Asal mau belajar aja. Bisa. Insya Allah bisa. Karena sudah banyak yang kami lewati fase-fase. Saya mikirnya gini, kesombongan diri itu menutup hidayah. Baik itu rezeki, baik itu ilmu. Wasilah di muka bumi ini banyak dalam hal kita untuk menjemput rezeki. Karena kita temanya adalah mendapatkan cuan tanpa modal. Teman-teman perlu kita pahami dan kita sadari. Sebenarnya modal terbesar yang orang lain nggak punya itu banyak di kita. Kita bisa melihat, itu modal. Kita bisa bergerak, itu modal. Jangan hanya fokus kepada materi. Jika kita fokus hanya pada materi,
Tentunya segala hal yang keluar masuk di mulut kita dan pikiran kita hanya berdampak akan pada materi saja. Tapi sebenarnya kewirausahaan sejatinya adalah bertauhidnya kita sama yang maha pemberi rezeki. Insya Allah teman-teman, mungkin seperti Bang Anis yang gajinya sudah di atas 20 juta, karirnya minimal 5 tahun, minimal banget. Itu pun penuh dengan drama ya Bang Anis. Ada hal yang paling mahal menurut saya. Times never back. Waktu nggak akan balik. Demi Allah. Karena apa? Karena pada saat kita sibuk dan bangga akan postur diri, ternyata kita lupa momen masa yang kita lewatkan. Tumbuh kembang anak, kebahagiaan istri, bahkan orang tua kita nggak sempat untuk memperhatikan. Jadi teman-teman, kenapa kita harus usaha? Apapun caranya, yang penting halal, siap kita untuk belajar, insya Allah hidayah itu akan datang di segala hal. Terima kasih Coach Adhan, terima kasih Bang Anis. Mudah-mudahan sharing-sharing kita kali ini yang sederhana, yang ringan, ini menginspirasi teman-teman sekalian menjadi ada insight yang bisa diambil pada Kencan Keuangan kali ini. Terima kasih ya, sehat selalu. Ya.